Halo teman-teman semua, selamat pagi para pecinta sepak bola Indonesia. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Oke, nih saya mau bahas tentang siapa penjaga gawang tim nasional Indonesia melawan Cina ya. Jadi pilihan pertama Patrick Kluivert. Siapa? Bahas sepak bola tentang timnas Indonesia. Patrick Kluivert itu telah memanggil 32 pemain ya, untuk pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali ya, sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, teman-teman ya. Mari kita mulai ya dari posisi penjaga gawang ya. Jadi dari daftar yang tersedia, salah satu nama baru yang dipanggil oleh tim coach Indonesia itu adalah Reza Arya Pratama ya. Itu kalau nggak salah dari PSM Makassar ya. Dia seorang penjaga gawang. Selain itu ada juga Hernando Ari ya, penjaga gawang juga yang sudah cukup berpengalaman di timnas ya. Nah, apakah Anda tahu siapa saja penjaga gawang yang dipanggil oleh Patrick Kluivert? Pasti ya, soalnya sudah menyebar ke media sosial ya, banyak sudah menyebar. Pasti banyak yang sudah tahu. Dari mana asal klubnya serta apa keunggulan kiper tersebut? Nah, itulah yang akan kita bahas ya. Nah, seperti itu. Nah, Patrick Kluivert itu telah memanggil 5 penjaga gawang untuk pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang laga melawan Cina itu tanggal 5 Juni. Ya, 5 Juni 2025 dan juga Jepang ya, nanti di Jepang ya, dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, berikut daftar kiper yang dipanggil beserta asal klubnya ya. Martin Paes. Martin Paes ini yang pertama itu dipanggil ya. Dia dari FC Dallas, MLS Amerika Serikat. Ya, ini kiper utama timnas Indonesia saat ini ya, sejak putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Nah, Martin Paes ini bermain di liga yang kompetitif dan menghadapi pemain kelas dunia seperti Lionel Messi ya. Ya. Sayangnya ya nanti ya dia tuh akan absen dalam laga melawan Cina ya karena akumulasi kartu kuning ya. Jadi dia tidak bisa bermain. Nah, kiper kedua Indonesia saat ini yaitu kiper naturalisasi, kiper dari diaspora yang baru bergabung dengan timnas Indonesia. Ya. Berpengalaman di kompetisi Eropa dan memiliki refleks yang sangat baik. Itu Emil Aidero ya, dari Palermo. Dia bermain di Liga Indonesia Serie B Italia ya. Kemudian berpotensi menjadi kiper utama dalam laga melawan Cina, menggantikan Martin Paes karena Martin Paes kan kena akumulasi kartu kuning jadi nggak bisa main dia. Yang ketiga itu ini memang pilihan yang sulit saya yakin sulit bagi tim pelatih, bahkan kita aja juga sulit ya karena ini ketiga ini hampir semuanya sebenarnya sama baik tapi kelihatannya akan jatuh pada Hernando Ari ya. Oh, maaf. Ini kita bahas kipernya dulu ya. Ini yang ketiga itu Hernando Ari, dari Persibaya Surabaya, Liga 1 Indonesia, kiper termuda di skuad timnas Indonesia saat ini ya. Dia 23 tahun ya usianya. Nah, memiliki refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang baik. Kemudian siapa nih Hernando ini berpeluang tampil jika Aidero tidak bisa bermain. Hernando bisa gantiin Aidero. Kemungkinan ya. Yang keempat yang dipanggil yaitu Nadio Argawinata. Nah, Nadio Argawinata ini dari Bali United ya, kita tahu semua dia bermain di Liga 1 Indonesia. Oke. Ini Nadio ini kiper yang berpengalaman ya di timnas Indonesia dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik ya. Dan juga sering tampil dalam laga-laga penting tim nasional Indonesia. Yang kelima itu yang mengejutkan ya, ini pemain yang dipanggil yang tadi disebutkan di awal yaitu Reza Arya Pratama yang berasal dari PSM Makassar Liga 1 Indonesia. Ya. Nama baru yang dipanggil oleh Kluivert ini masuk dalam pemusatan latihan di Bali nanti ya. Mungkin sudah mau mulai ya ininya ya pemusatan latihannya. Yang kedua memiliki kemampuan shoot stopping yang solid itu Reza Arya Pratama ya, dan performanya di Liga 1 Indonesia itu memang impresif ya. Memang impresif teman-teman. Dengan absennya Martin Paes ya, persaingan di posisi penjaga gawang ini semakin menarik ya. Menurut teman-teman, siapa yang paling cocok menjadi kiper utama dalam laga melawan Cina? Nah, ini coba teman-teman kasih komen ya. Siapa kira-kira yang paling cocok kiper utama melawan kiper utama Indonesia ketika melawan Cina? Nah, kalau saya sendiri sih melihat Emil Aidero adalah sosok penjaga gawang yang menarik untuk dibahas ya. Karena dia tuh berpengalaman di Eropa, memiliki skill luar biasa, dan kini menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah, saya yakin sih yang akan
menjadi penjaga gawang menggantikan Martin Paes karena Martin Paes tidak bisa bermain itu adalah Emil Adero, sudah pasti kayaknya ya. Sedikit cerita tentang Emil Adero ini ya, dia ini sang penjaga gawang itu berkelas Eropa ya. Di bawah Mister Gawang nih ada nama yang kini mencuri perhatian, itu Emil Adero ya, kiper berdarah Indonesia yang telah malang melintang di Eropa ya. Jadi dibentuk oleh sistem akademi dari klub Juventus ya. Jadi nggak main-main ya, benar-benar dia itu tumbuh menjadi penjaga gawang yang berkarakter kuat ya, tenang, disiplin ya, dan memiliki refleks yang cepat ya. Itu yang kita ketahui ya. Juga kemampuannya Emil Adero ini membaca permainan adalah senjatanya. Dia pintar bacanya. Ya nggak mungkin ya bisa main di Liga Italia ya. Dan dengan pengalaman bermain di Serie A dan kini di Serie B Italia itu di klub Palermo. Ya Adero sudah terbiasa menghadapi penyerang kelas dunia. Jadi dia udah biasa dah penyerang-penyerang yang kelas dunia itu dia udah pernah hadapi ya. Keunggulan utamanya dari Emil Adero memang adalah shoot stopping yang luar biasa. Jadi ngeblok ya. Jadi tembakan tuh datang dia bisa blok ya, itu memang nggak mudah ya. Yang stopping dari Emil Adero itu yang menonjol ya. Dia punya insting tajam ya, dia tuh instingnya tajam dalam menghalau bola, terus sering melakukan penyelamatan spektakuler ya. Kalau kita lihat di ini ya, sering kita lihat ya, dia tuh menyampaikan penyelamatan spektakuler dari jarak dekat maupun tendangan jarak jauh ya. Jadi memang pantaslah untuk andalan menggantikan ini ya, Martin Paes nanti sebagai kiper utama. Saya yakin sih tim pelatih atau Patrick Kluivert sebagai head coach akan menentukan kipernya adalah Emil Adero. Selain itu distribusi bolanya yang juga sangat baik, umpan panjangnya sering menjadi awal serangan balik yang berbahaya. Jadi dia ikut bermain di dalam tim ya, walaupun dia seorang kiper, tapi dari belakang dia itu terus bermain. Jadi ini dia bisa menjadi distribusi bola yang sangat baik dan menjadi umpan panjang yang sering menjadi serangan berbahaya bagi lawan ya. Nah, gitu. Namun ya sekali lagi, yang setiap pemain, setiap penjaga gawang itu selalu memiliki tantangan ya. Nah, Adero ini terkadang menghadapi kesulitan dalam duel bola udara, ya, terutama saat melawan pemain yang agresif dalam situasi sepak pojok atau umpan silang. Ya, memang kebanyakan kiper-kiper itu mengalami kesulitan dalam menghadapi tendangan pojok ya, sepak pojok atau umpan silang. Memang itu sulit ya. Nah, seperti itu. Karena memang nggak gampang ya. Nah, keberanian dan keputusannya saat keluar dari garis gawang itu juga bisa menjadi titik evaluasi ya. Tetapi dengan pengalaman yang semakin bertambah ya, aspek ini bisa semakin berkembang. Nah, dia berpengalaman di Eropa dan kini dia dalam babak kualifikasi Piala Dunia tapi zona Asia ya. Jadi ini agak berbeda, mungkin tidak yang nggak meremehkan tim-tim Asia ya, tapi mungkin sedikit lebih ringan lah. Walaupun sih ya kita nggak tahu nanti ya. Nah, kini ya boleh bilang Emil Adero kini sudah mengenakan seragam Garuda ya. Jadi udah tim nasional Indonesia. Jadi Adero itu bukan hanya membawa kualitas kelas dunia bagi timnas Indonesia, tetapi juga harapan baru bagi lini pertahanan Indonesia. Jadi kita berharap ya Emil Adero ini nanti bisa diturunkan dan dia bisa tampil dengan baik. Nah, apakah ia akan menjadi pilar utama tim nasional Indonesia? Nah, kalau ini pertanyaan kepada kita semua ya. Kalau saya mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain, boleh komen ya. Nah, boleh komen nanti di kolom komentar ya. Nah, hanya waktu yang bisa menjawab ya. Karena yang menentukan kan nanti head coach ya, tim pelatih dan pasti Patrick Kluivert juga ya. Namun satu hal yang pasti, ia siap berjuang untuk Indonesia. Itu saya yakin ya. Karena Emil Adero ini pemain profesional, bermainnya juga udah nggak tanggung-tanggung ya di Liga Italia, pernah di Serie A dan Serie B saat ini dengan Palermo. Nah, seperti itu teman-teman. Sementara ini untuk cerita tentang 5 penjaga gawang yang dibawa oleh Patrick Kluivert ya, masuk pemusatan latihan di Bali untuk menghadapi Cina dan Jepang nanti ya. Nah, jadi penutup dari saya ya. Sehat selalu dan tetap semangat selalu ya. Nanti berikutnya kita akan bahas yaitu siapa penjaga gawang melawan Cina untuk yang pilihan kedua dan ketiga, pilihannya Patrick Kluivert. Oke. Nah, seperti itu. Saya tutup dulu videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, salam.